Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dah. Di video ini saya akan berbagi hasil penelitian saya dalam Al-Quran, yaitu terkait kata atau pemakaian kata Malik dan Malik yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kata Malik. Dalam Al-Quran, kata Malik itu ada 3 penyebutan, yaitu dalam surat Al-Fatihah ayat 4 yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Yang di sini Malik ini pengertiannya adalah yang menguasai atau memiliki. Yang kemudian kedua adalah dalam surat Ali Imran ayat 26 yang berbunyi Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di sini penggunaan kata Malik dalam ayat 26 surat Al-Imran itu juga sama, artinya pemilik atau penguasa, yang menguasai. Kemudian yang ketiga, penggunaan yang ketiga kata Malik dalam Al-Quran ini ada dalam surat Az-Zukhruf ayat 77 yang berbunyi wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Di sini penggunaan kata Malik dalam ayat 77 ini surat Az-Zukhruf, yaitu yang dimaksud adalah malaikat Malik. Jadi kesimpulannya terkait kata Malik dalam Al-Quran ini bahwa ada 3 penyebutan seperti yang sudah dijelaskan, dan pengertiannya ada 2, yaitu penguasa seperti dalam penguasa atau pemilik seperti dalam surat Al-Fatihah dan Al-Imran, dan artinya malaikat Malik yaitu dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Sekarang penggunaan kata Malik yang mimnya tidak panjang. Kata Malik dalam Al-Quran itu ada 13 penyebutan, yaitu surat An-Nas ayat 2 yaitu Malikin Nas yang artinya raja manusia. Kemudian yang kedua surat Al-Baqarah ayat 246 yang berbunyi alam taru ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa id qalu linabiyyin la mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Di sini ada kata Malik, ini juga artinya raja. Dan yang ketiga surat Al-Baqarah ayat 247. Bunyinya wa qala lahum nabiyyum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Di sini juga ada kata Malik artinya raja. Kemudian surat yang keempat surat Yusuf ayat 43. Wa qal maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Di sini kata Malik juga artinya raja. Kemudian yang kelima adalah surat Yusuf ayat 50. Bunyinya wa qala maliku tuni bih. Ini juga raja. Yang keenam ada surat Yusuf ayat 54. Ayatnya bunyinya sama. Wa qala maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi. Ini juga artinya raja. Kemudian yang ketujuh, penggunaan kata Malik ini ada dalam surat Yusuf ayat 72 yang bunyinya qalu nafqidu su'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Ini juga artinya raja. Kemudian yang ke-8 ada dalam surah Yusuf ayat 76. Bunyinya maka nal ya'khudh akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah. Ini juga artinya raja. Kemudian yang ke-9 surat Al-Kahfi ayat 79. Bunyinya amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Ini juga artinya raja. Yang ke-10 surat Toha ayat 114 bunyinya wa ta'alallahul malikul haq. Dan surat Al-Mu'minun ayat 116 yang bunyinya sama dengan surat Toha ayat 114.
Wa ta'ala Allahul Malikul Haq, ini keduanya menunjukkan arti yang sama, itu raja atau yang merajai. Kemudian ayat surat kata Malik juga ada dalam surat Al-Hasyr ayat 23, bunyinya Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ini juga artinya raja atau yang merajai. Dan yang terakhir, penggunaan kata Malik ini ada dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1 yang berbunyi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Itu juga artinya raja. Jadi terkait kesimpulannya untuk kata Malik ini itu semuanya menunjukkan arti raja atau yang merajai. Kemudian terkait lebih mubalag mana antara penggunaan kata Malik dan Malik. Ini saya bacakan menurut Imam Shawi bahwa penggunaan kata Malik dan Malik itu lafadz Malik itu lebih umum dan lebih balik, lebih lebih kuat lah gitu daripada kata Malik. Karena alasannya setiap raja itu pemilik, tapi tidak setiap pemilik itu raja. Dan karena urusan raja itu tembus kepada pemilik dalam kerajaannya, sehingga seorang pemilik itu tidak bisa istilahnya mengatur atau menasarufkan kepemilikannya terkecuali atas izin raja, kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan malah kata Malik, lafadz Malik yang panjang itu lebih ablag, lebih balik daripada kata Malik yang tanpa mad, tanpa panjang. Alasannya karena bentuk atau binanya. Seperti itu, semoga bermanfaat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.